Jadi jangan sampai sebenarnya peserta ini kemudian terhambat gaji pensiunnya gara-gara tidak autentikasi. Dan juga semata-mata untuk menjaga keamanan dana pensiun ya, Mas Ya, Tama ya, tentu dan saja. memastikan bahwa dana pensiun ini diterima oleh yang berhak. Ya. Berbicara mengenai digital, tadi di awal sudah sempat dibocorkan tuh ya, ada Ya. kemudahan digital ini melalui aplikasi Taspen Autentikasi. Nah, ini bisa didapatkan di mana, Mas Tama, aplikasinya? Oke, Taspen Autentikasi ini tentu saja sudah bisa dinikmati oleh seluruh pensiunan itu melalui platform Android maupun iOS di iPhone gitu ya. Nah, tapi kembali, mungkin di sini saya ingin sedikit menekankan tentang proses autentikasi. Proses autentikasi ini tidak wajib dilakukan melalui platform sendiri. Jadi bisa melalui platform orang lain gitu. Misalkan saya seorang pensiunan yang tidak memiliki platform digital atau handphone gitu ya, bisa saja menggunakan handphone orang lain gitu. Bisa dari anaknya, cucunya, dan seterusnya seperti itu. Yang mana yang kemudian memberikan kemudahan bagi para pensiunan seperti itu. Yang jelasnya para pensiunan ini tetap wajib untuk melakukan autentikasi baik melalui proses manual ataupun proses digital tadi. Seperti itu, yang dimana tentu saja sebenarnya kami sangat berharap proses digitalisasi ini yang lebih diutamakan seperti itu, agar supaya itu tadi kita tidak kembali ke proses yang seperti dulu lagi gitu ya, secara konvensional, lalu kemudian dia harus antri berjam-jam. Betul. Dan kemudian terjadilah hal-hal yang mungkin tidak nyaman gitu ya, karena harus menunggu berjam-jam. Tentu saja proses konvensional ini juga sangat menyulitkan gitu ya Mbak ya, harus membutuhkan biaya-biaya karena harus beranjak dari rumah ke perbankan katakanlah seperti itu, sehingga ya itu tadi membutuhkan kemudian resource yang harus dikeluarkan oleh pensiunan. Nah kalau digital kan harus langsung melalui handphone aja ya gitu, jadi nggak perlu ngeluarin budget dan seterusnya. Secara waktu lebih efisien tentunya ya Mas Tama ya, tadi sampaikan bahkan dari rumah saja bisa dan kapanpun juga bisa, betul ya Mas Tama. Nah tadi juga ada sedikit pesan ya bahwa untuk mengakses aplikasi Taspen Autentikasi ini tidak harus melalui satu device saja begitu ya, tapi bisa melalui device lain yang barangkali kerabat atau keluarga memiliki begitu ya di rumah. Nah ini tentu saja menjadi kemudahan lain untuk para peserta pensiun. Dan ini mengenai autentikasi tadi dari awal kita sudah singgung ya bahwa ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya untuk validasi dan juga verifikasi. Nah kembali kita kalau berbicara pentingnya autentikasi kalau tidak dilakukan. Nah, ini potensi apa nih Mas Tama yang cenderung atau berpotensi bisa timbul kalau peserta memilih untuk tidak autentikasi? Jadi adapun dampak apabila si peserta tidak melakukan autentikasi, tentu saja akan terjadi kemungkinan di mana terhambatnya penyaluran gaji pensiun kepada yang bersangkutan. Seperti kita jelaskan tadi bahwa si pensiunan ini kan wajib untuk melakukan absen gitu ya. Kalau tidak, si perbankan akan ragu apakah yang bersangkutan ini masih berhak, masih hidup, lalu kemudian masih wajib untuk disalurkan gajinya, seperti itu. Nah, apabila dia tidak melakukan autentikasi, maka otomatis uang gaji pensiunan akan kembali ke Taspen. Seperti itu. Itu adalah langkah preventif untuk kemudian Taspen mengetahui apakah yang bersangkutan ini kemudian masih berhak dan kemudian disalurkan gaji pensiunnya. Seperti itu mungkin kira-kira. Jadi jangan sampai sebenarnya peserta ini kemudian terhambat gaji pensiunnya gara-gara tidak autentikasi, seperti itu. Nah, proses autentikasi ini wajib untuk dilakukan peserta secara tentu saja tertib, secara disiplin, seperti itu, agar supaya kemudian tidak menimbulkan resiko-resiko yang berdampak ke finansial yang bersangkutan, seperti itu. Kalau misalkan yang bersangkutan itu gajinya kemudian kembali ke Taspen, kan harus ngurus lagi tuh ke Taspen, harus kemudian menyediakan formulir-formulir, persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan gitu. Dan tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan karena harus jalan ke Taspen, harus melakukan fotokopi kemudian gitu ya, dan ya itu saya rasa akan kemudian tidak baik bagi si pensiunan, seperti itu. Dan juga semata-mata untuk menjaga keamanan dana pensiun ya Mas Tama ya, dan memastikan bahwa dana pensiun ini diterima oleh yang berhak. Nah, begitu. Oke, tentu saja ada banyak sekali resiko-resiko yang bisa
ditanggung gitu ya, atau dialami oleh peserta ketika tidak melakukan autentikasi. Yang paling tentu saja beresiko adalah kembalinya penyaluran pembayaran pensiun itu ke Taspen gitu ya. Gaji yang semulanya disalurkan di rekening yang bersangkutan itu bisa saja dikembalikan oleh mitra bayar ke Taspen, sehingga menyulitkan bagi peserta gitu, karena harus mengurus kembali ke Taspen. Seperti itu. Kenapa hal itu dilakukan? Sebenarnya tidak kemudian semata-mata secara sepihak dilakukan oleh pihak perbankan. Hal itu dilakukan karena memang ditengarai bahwasanya jangan sampai si peserta itu tidak melakukan autentikasi karena sudah kehilangan haknya. Di antaranya mungkin, mohon maaf, ada kejadian meninggal dunia. Lalu kemudian yang bersangkutan kemudian tidak melakukan akses autentikasi baik secara manual maupun secara digital. Karena seperti itu. Balik lagi, karena autentikasi ini verifikasi, validasi untuk memastikan nih, karena ketika tidak autentikasi maka ada potensi-potensi bahwa penerima manfaat sudah tidak berhak lagi begitu ya, dan semata-mata untuk menjaga keamanan dana pensiun para peserta ini begitu ya Mas Tama. Terlebih dahulu tentu saja si penerima pensiun ini wajib untuk melakukan enrollment. Diawali dengan enrollment tadi Mas. Diawali dengan enrollment, lalu kemudian melakukan download di aplikasi dan kemudian mengakses proses autentikasi melalui aplikasi Taspen Autentikasi. Seperti itu.